Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. 3 video berikut akan membahas HTML5 dan CSS3. Video pertama diberi judul langsung praktek HTML5 dan CSS3. Di bagian ini kita akan menambahkan direktori untuk kerja dan juga akan membedah tampilan akhir halaman web yang akan kita buat. Sebelum kita lanjut, akan kita coba bahas apa itu HTML5 dan CSS3. HTML5 dan CSS3 itu adalah client-side scripting. Client-side scripting maksudnya bahwa script-script yang kita create di HTML5 dan di CSS3 bisa langsung diterjemahkan oleh browser. Jadi kita tidak butuh server untuk menerjemahkan scripting yang kita tulis menggunakan HTML5 dan CSS3. Oke, jadi apa itu HTML5? HTML5 adalah cara menampilkan data atau informasi ke pengunjung. Maksudnya, misalnya ada tulisan hello. HTML5 hanya menampilkan data tersebut ke pengunjung, misalnya dengan menggunakan P tutup P, ya. HTML5 tidak peduli warnanya, tidak peduli besar fontnya apa, dia hanya untuk menampilkan. Terus untuk font atau warna atau besar font itu adalah tugas dari CSS. Jadi HTML cara menampilkan data, CSS3 bagaimana data atau informasi tersebut ditampilkan. Jadi di sini CSS3 akan membantu tampilan dari HTML5 ini. Misalnya tampil di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di tengah, align center, itu adalah tugas dari CSS3. Terus apa yang saya butuhkan untuk belajar? Seperti disebutkan tadi, client-side scripting, kita tidak butuh banyak untuk belajar, kita hanya butuh web browser seperti Chrome, IE, Firefox yang pada umumnya sudah ada di laptop masing-masing, dan juga text editor seperti Notepad, Notepad++, dan PHP editor. Jadi hanya menggunakan dua tools ini kita akan dapat membuat halaman HTML5 dan CSS3. Oke, selanjutnya kita akan lihat halaman web seperti apa yang akan kita buat. Halaman website yang akan kita buat menggunakan HTML5 dan CSS3 akan seperti ini. Halaman ini terdiri dari beberapa bagian, ada navigasi, ini untuk navigasi, ini untuk informasi website, ini dua-dua ini nanti ada di header, kita taruhnya di header. Terus ada bagian, biasanya ada untuk slideshow atau berita utama, ya. Terus kita ada namanya berita-berita tambahan, informasi tambahan. Misalnya di sini juga kita tambahkan link baru. Jadi di sini ada navigasi, di sini ada navigasi juga. Terus ada tentang kami di sini, ada logo dan informasinya. Ini kita bagian ini kita taruh di namanya section. Jadi ada section untuk menampilkan artikel dan juga informasi lainnya. Bagian berikutnya adalah ini misalnya disebut footer, ya, ini footer. Jadi secara umum akan ada header, ada section, dan ada footer. Ya, ini kita desain lebarnya dari sini ke sini itu 960 px. Ya, 960 px. Widthnya 960 px. Untuk bagian informasi ini, nah ini kira-kira ini ke sini gambar, ini gambar, ini kira-kira
630 ya, dan sisanya 960 kurang 630 kira-kira ya 330 px ya. Nanti belum kita hitung paddingnya, kira-kira saja. Jadi ini totalnya 960, kalau ini 630 berarti ini 330. Sama halnya seperti ini totalnya 960, yang ini kira-kira 200, ini kira-kira 200, berarti yang ini kira-kira 560 ya. Kalau ini kita bikin full screen ya, kalau ini ngikutin hanya 960. Oke, kita akan bikin seperti ini menggunakan HTML5 dan CSS3. Sebelum scripting HTML5 dan CSS3 kita lanjut, kita akan coba pahami dulu struktur folder atau directory yang akan digunakan pada latihan ini. Jadi nanti kita akan menggunakan desktop aja, kita akan bekerja di desktop. Kita akan bikin satu folder namanya My Apps ya. Di dalam folder My Apps ini kita akan create dua folder, satu CSS ya. CSS ini nanti folder ini nanti akan berisi file-file CSS yang akan kita gunakan, dan ada nanti folder images. Jadi images seperti logo, slideshow kita akan simpan di sini, dan file untuk tampilannya akan kita namakan index.html dan langsung di dalam My Apps. Jadi ini bertiga, ini sejajar ya. Jadi strukturnya akan seperti ini. Ada root directory namanya My Apps, terus ada di dalam My Apps ada folder CSS, ada folder images, dan ada file index. Selanjutnya kita akan bikin struktur file ini di desktop. Kita akan belajar HTML5 dan CSS3 di desktop. Jadi di sini kita akan bikin folder atau directory seperti slide sebelumnya. Ini kita kasih namanya My Apps ya. Di dalam My Apps ini kita tambahkan folder baru ya. Ini namanya CSS, dan juga ada folder untuk images. Oke, di dalam folder My Apps ini juga kita akan bikin satu file namanya index.html. Jadi kita tambahkan, kita nanti akan menggunakan Notepad++ ya. Kita bikin new ya, kita kasih save as, misalnya kita di desktop My Apps. Oke, di sini kita akan bikin namanya index.html. Jadi seperti dijelaskan tadi, di desktop kita akan punya folder My Apps. Di dalam folder My Apps ada CSS, nanti file-file CSS taruh di sini, dan ada folder images, gambar-gambar taruh di sini, dan ada index.html. Oke, selanjutnya kita akan belajar HTML dan CSS.